Jadi, Presiden Amerika Donald Trump dan seluruh timnya telah meninggalkan Tiongkok. Dan untuk memahami tingkat kepercayaan antara Amerika Serikat dan Tiongkok, penting untuk dicatat bahwa Secret Service Amerika Serikat mewajibkan seluruh tim Donald Trump untuk membuang semua hadiah dari pihak Tiongkok. Namun demikian, 2 hari perundingan, 17 CEO dari perusahaan-perusahaan terbesar Amerika ikut dalam delegasi Donald Trump. Namun tetap saja, beberapa kesepakatan dagang berhasil dicapai. Dan muncul pernyataan bersama dari Donald Trump dan Xi Jinping tentang perang dengan Iran, tentang Ukraina, dan tentang Taiwan. Meskipun ada juga berita aneh, misalnya penandatanganan kesepakatan dagang. Karena beberapa perusahaan jelas-jelas diuntungkan, sementara yang lain, meskipun kesepakatan sudah selesai, tiba-tiba kehilangan posisi mereka di pasar saham. Pokoknya semua itu akan saya ceritakan di episode ini. Di episode ini, kita akan membahas hasil kunjungan Donald Trump ke Tiongkok untuk setiap poin agendanya. Nama saya Alexei Peci, mari kita bahas topik ini bersama-sama. Tapi sebelum kita mulai, saya minta Anda untuk subscribe ke channel YouTube ini, beri like pada episode ini, dan tolong tulis komentar apa saja di bawah video ini. Hal ini sangat membantu dalam mempromosikan konten di YouTube. Saya akan sangat berterima kasih kepada Anda agar semakin banyak penonton yang bisa melihat episode-episode ini. Selain itu, jangan lupa subscribe ke kanal Telegram saya, Peci News, linknya ada di deskripsi video ini. Jadi, mari kita mulai dari adegan yang berbicara lebih banyak daripada pernyataan resmi apapun. Jadi, pada hari Jumat, Donald Trump dan Xi Jinping berjalan-jalan di taman kompleks pemerintahan Zongnanhai. Ini adalah kediaman rahasia para pemimpin Partai Komunis Tiongkok. Tempat ini hampir tidak pernah dimasuki oleh orang asing. Jadi, Trump berjalan bersama Xi Jinping di taman ini, melihat bunga-bunga, lalu tiba-tiba berkata, saya kutip secara langsung, "Mawar terindah yang pernah dilihat siapapun." Xi Jinping tersenyum dan berjanji akan mengirimkan benih mawar itu kepadanya. Ini bukan metafora, ini benar-benar bagaimana 2 hari KTT bersejarah antara 2 negara adidaya itu berakhir. Ini adalah benih mawar. Lalu ada satu pertanyaan lagi dari Donald Trump kepada Xi Jinping. Apakah dia pernah mengajak presiden lain ke taman itu, ataukah dia yang pertama? Xi Jinping kembali tersenyum dan menjawab, "Tidak, Donald Trump, kamu yang pertama." Kesimpulan utama dari perjalanan ini bisa dikatakan sebagai berikut. Kehangatan dan pertunjukan publik selama 2 hari terakhir menyembunyikan realitas yang tak bergeming. Hampir setiap kekuatan yang membentuk hubungan Amerika-Tiongkok menarik mereka ke arah yang benar-benar berbeda. Trump melakukan perjalanan. Trump tidak memiliki hubungan dekat dengan Tiongkok. Setelah 1 dekade pemisahan bisnis dan teknologi, yang sebagian besar ia inisiasi sendiri selama masa jabatan pertamanya sebagai presiden, sekarang hasil konkret atau ketiadaannya. Jadi, perdagangan. Donald Trump menyatakan kepada para jurnalis setelah kunjungannya hal berikut. Kami telah membuat kesepakatan dagang yang fantastis. Dan di sini misalnya CNN dalam artikelnya setelah KTT menulis hal berikut. Presiden Amerika Serikat Donald Trump meninggalkan Beijing tanpa adanya tanda-tanda langsung bahwa Amerika Serikat dan Tiongkok telah menyelesaikan masalah-masalah utama yang meracuni hubungan yang tidak stabil. Jadi, apa sebenarnya yang terjadi di sini? Tiongkok setuju untuk membeli sebanyak 200 pesawat Boeing. Ya, 200 pesawat Boeing. Sepertinya itu sebuah kemenangan. Bayangkan saja, 200 pesawat ini adalah kesepakatan terbesar seperti itu. Tapi ada detail penting di sini. Karena pasar sebenarnya mengharapkan bukan 200, tapi 500 pesawat. Angka-angka inilah yang dibicarakan saat persiapan KTT Donald Trump dan Xi Jinping. Tapi orang Amerika hanya mendapatkan kontrak untuk 200 pesawat, bukan 500. Dan tiba-tiba setelah pernyataan ini, saham perusahaan Boeing bukannya naik, malah turun 4%. Begitulah hasil dari kesepakatan yang tadinya tampak terbesar. Hasil konkret kedua adalah kartu grafis. Amerika Serikat setuju untuk memasok kartu grafis Nvidia berperforma tinggi ke Tiongkok. Ini adalah jawaban langsung atas pembatasan ekspor semikonduktor ke Tiongkok yang telah berlangsung selama bertahun-tahun. Jensen Huang, CEO perusahaan Nvidia, bukan kebetulan ikut dalam delegasi bersama Trump. Ini adalah kemenangan pribadinya yang nyata dan terukur. Namun pada saat yang sama, perwakilan dagang Amerika Serikat James N. Greer hanya mengatakan, kutipannya, Amerika mengharapkan peningkatan pembelian oleh Tiongkok tanpa angka dan tanggal. Pada akhirnya, posisi keduanya sangat berbeda. Trump menekankan hasil yang cepat dan kesepakatan yang konkret.
Sementara itu, Xi Jinping berbicara tentang stabilisasi hubungan jangka panjang. Ini adalah perbedaan klasik antara dua orang yang sebenarnya membicarakan hal yang berbeda, meskipun mereka menyebutnya dengan satu kata, yaitu negosiasi. Namun, tujuan masing-masing benar-benar berbeda. Trump ingin mengumumkan kemenangan sebelum pemilihan Kongres bulan November. Xi Jinping hanya ingin menegaskan posisi Tiongkok sebagai tempat utama untuk negosiasi dan mengundang Vladimir Putin ke tempatnya dalam 5 hari. Ngomong-ngomong, Xi Jinping sudah melakukannya. 5 hari kemudian, Putin sudah berada di tempat Xi Jinping untuk mendengarkan dan menerima beberapa arahan. Ngomong-ngomong, Xi Jinping menyatakan bahwa Amerika Serikat sedang mengalami kemunduran. Dan Donald Trump sudah buru-buru menepis hal itu dengan menyatakan bahwa Xi Jinping sebenarnya tidak berbicara tentang kemunduran Amerika Serikat secara langsung di hadapan Presiden Amerika Serikat, melainkan seolah-olah yang dimaksud adalah Joe Biden. Katanya, Xi Jinping mengatakan bahwa Amerika mengalami kemunduran saat Joe Biden menjabat, tetapi saat Trump berkuasa, Amerika justru berkembang. Di sini saya akan jelaskan maksudnya. Masalahnya, pada awal pertemuan, Xi Jinping mengatakan kepada Trump bahwa kita sedang berada dalam situasi yang sangat berbahaya. Ketika sebuah negara sedang layu, mengalami kemunduran, berada dalam masa kemunduran, dan negara lain justru mulai berkembang dan makmur. Dan ini adalah dua negara adidaya, maka selalu ada risiko bahwa mereka akan bentrok. Katanya, mereka pasti akan terlibat dalam konflik militer, karena yang satu ingin berkembang, sementara yang satunya lagi tidak bisa menerima kenyataan bahwa dirinya sedang mengalami kemunduran. Dia mengatakan ini secara langsung kepada Trump. Dan kemudian Trump berkata, Tidak, kalian salah paham. Maksudnya itu Joe Biden, bukan saya. Jangan salah paham. Kita lanjut. Iran. Iran juga dibahas, mereka sepakat bahwa Selat Hormuz harus tetap terbuka. Itu adalah satu-satunya pernyataan bersama secara publik tentang Iran. Tidak ada komitmen konkret dari Tiongkok untuk menekan Teheran. Washington menekankan kesamaan pandangan tentang perlunya stabilisasi. Namun, Washington mengakui bahwa tidak ada langkah konkret yang telah disepakati. Trump mengatakan kepada para jurnalis kutipan berikut, "Ya, kami membahasnya. Itu adalah konflik yang penyelesaiannya ingin kami lihat. Itu saja. Maksud saya, kami ingin melihatnya. Itu sebenarnya tidak sama dengan sepakat untuk melakukan sesuatu." Ukraina. Ukraina juga merupakan bagian terpisah dari negosiasi. Aneh memang, Trump menegaskan bahwa isu perang yang dilancarkan orang Rusia yang liar dan kotor terhadap Ukraina benar-benar dibahas di Beijing pada KTT tersebut. Selanjutnya, kutipan. Ya, kami membahasnya. Itu adalah konflik yang penyelesaiannya ingin kami lihat. Seperti yang Anda lihat, lagi-lagi ingin melihat. Faktanya, sama saja. Dan kedua belah pihak ingin mengakhiri perang, kata Trump. Sementara itu, Senator Lindsey Graham mengatakan bahwa Xi Jinping bisa mengakhiri perang di Ukraina hanya dengan satu panggilan telepon. Sudah jelas kemana arahnya. Namun, panggilan itu belum terjadi. Sebaliknya, yang terjadi adalah undangan untuk Vladimir Putin ke Beijing. Taiwan. Bagaimana dengan Taiwan? Xi Jinping telah memperingatkan tentang kemungkinan konflik. Kami sudah membahasnya kemarin. Singkatnya, dia langsung mengatakan kepada Trump bahwa jika kalian mengambil posisi yang menurut kami salah terkait Taiwan, kami pasti akan berkonflik dengan kalian, bahkan bisa sampai perang terbuka. Jadi sebelum kalian mengatakan sesuatu tentang Taiwan, pikirkan dulu apakah kalian benar-benar membutuhkan perang lagi, kali ini dengan Tiongkok. Hasilnya, dalam ringkasan resmi Gedung Putih, Taiwan sama sekali tidak disebutkan. Ini berarti, menurut protokol diplomatik, tidak ada kesepakatan penting yang dicapai. Pihak Amerika menekankan tidak adanya komitmen baru. Jadi, artinya Xi Jinping berbicara, Trump mendengarkan, dan Taiwan tetap berada di tempat yang sama seperti sebelumnya. Pada dasarnya tidak ada yang berubah. Namun demikian, Xi Jinping sedang menguji seberapa jauh pernyataan seperti itu bisa diterima secara retoris. Meskipun begitu, untuk pertama kalinya, Trump mengakui bahwa dia memang membahas dengan Xi Jinping soal pasokan senjata Amerika ke Taiwan. Logam tanah jarang. Topik unsur tanah jarang juga dibahas, namun seperti yang dinyatakan di Gedung Putih, kutipan, kedua pihak tidak mengumumkan perpanjangan kesepakatan. Kesepakatan apa? Saya ingatkan, dalam kerangka gencatan perang dagang pada musim gugur 2025, Tiongkok mengambil komitmen untuk tidak membatasi pasukan logam tanah jarang. Masa berlaku gencatan perang dagang ini sampai akhir tahun 2026. Oleh karena itu, Trump pergi tanpa konfirmasi perpanjangan gencatan perang dagang tersebut, dan ini tentu saja merupakan risiko. Dan Tiongkok menawarkan definisi baru, hubungan bilateral. Dan Xi Jinping berkata, mari kita sebut hubungan ini sebagai stabilitas strategis yang konstruktif. Kedengarannya indah. Ini seperti penolakan terhadap retorika lama tentang persaingan strategis.
Kedengarannya indah, tapi ini adalah rumusan yang memungkinkan Tiongkok berbicara tentang kerjasama dan pada saat yang sama melakukan apapun yang mereka inginkan. Apa yang sebenarnya terjadi selama 2 hari ini? Trump dan Xi Jinping bertemu langsung untuk pertama kalinya setelah sekian lama. Itu sendiri sudah penting. Hubungan telah distabilkan, tapi baru sementara. Jadi, belum banyak hal yang konkret. Selanjutnya, Tiongkok setuju membeli 200 pesawat Boeing dari Amerika dan kartu grafis Nvidia untuk kecerdasan buatan. Inilah yang disebut pembukaan pasar Tiongkok untuk perusahaan-perusahaan Amerika. Elon Musk omong-omong juga ikut dalam delegasi itu. Sampai sekarang belum diketahui apa yang sudah dia sepakati. Selanjutnya, deklarasi bersama tentang Selat Hormuz. Tapi untuk saat ini, itu baru sebatas pernyataan. Kita juga punya undangan bagi Xi Jinping ke Washington pada 24 September. Dan apa yang kita punya? Benih mawar yang harus dikirimkan Xi Jinping kepada Trump di Washington. Secara keseluruhan, Tiongkok jelas mendapatkan lebih banyak daripada Amerika Serikat dari KTT ini. Di sini saya akan mengakhiri dengan titik-titik. Tulis pendapat dan kesimpulan Anda di kolom komentar di bawah episode ini. Berlanggananlah ke kanal, tekan loncengnya, dan jangan lupa kasih like jika Anda mau. Dukung pekerjaan kanal YouTube ini. Anda bisa melakukannya secara finansial melalui donasi apapun, atau dengan berlangganan sponsor berbayar, melalui tautan dan detail pembayaran yang ada di deskripsi video ini. Itu saja, jaga diri Anda. Sampai jumpa semuanya.